Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai konsep laba. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Ambarwati dengan NIM 710141813. Yang kedua ada Delia Saski Ananda dengan NIM 71014182116. Yang ketiga ada Nina Farika dengan NIM 71014182268. Dan yang terakhir ada Dinianti Ayu Ardani dengan NIM 71014182270. Laba atau income dimaknai sebagai jumlah bersih, sehingga istilah laba lebih menggambarkan apa yang dimaksud dengan income dalam buku-buku tersebut. Laba dalam teori akuntansi biasanya lebih menunjuk pada konsep oleh FASB disebut dengan laba komprehensif. Laba komprehensif dimaknai sebagai kenaikan aset bersih selain yang berasal dari transaksi dengan pemilik. Tujuan pelaporan laba ada 5, yaitu yang pertama ada indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian atas investasi. Yang kedua, pengukuran prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen. Yang ketiga, dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. Yang keempat, alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. Yang terakhir, yang kelima, ada dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan publik. Selanjutnya, ada laba konvensional. Teori laba dikembangkan dicapai interpretasi secara intuitif maupun ekonomik, sehingga angka laba akuntansi mempunyai manfaat bagi kreditor dan investor. Laba akuntansi mempunyai beberapa kelemahan, antara lain yaitu ada yang pertama ada belum didefinisikan secara semantik dan jelas. Yang kedua, penyajian dan pengukuran difokuskan pada pemegang saham biasa. Yang ketiga, ada masih memberi peluang untuk terjadinya inkonsistensi antar perusahaan. Yang terakhir ada belum memperhitungkan pengaruh perubahan daya beli dan harga. Selanjutnya, konsep laba dalam tatanan semantik. Konsep laba dalam tatanan semantik berkaitan dengan makna apa yang harus dilekatkan oleh perekayasa pelaporan pada simbol atau elemen laba sehingga laba bermanfaat atau useful dan bermakna atau meaningful sebagai informasi. Pemaknaan laba secara semantik akhirnya akan menentukan pemaknaan laba secara sintaktik, yaitu pengukuran dan penyajiannya. Selanjutnya, pengukuran kerja, bahwa laba dimaknai sebagai informasi tentang kinerja di masa lalu yang meliputi daya melaba atau earning power, akuntabilitas, dan efisiensi. Daya melaba dan efisiensi merupakan konsep yang saling berkaitan. Dalam akuntansi, laba dimaknai dan diinterpretasikan sebagai pengukur efisiensi oleh investor dalam bentuk kembalian investi atau return of investment, yaitu ROI. Selanjutnya adalah makna laba. Pemaknaan laba sebagai pengukur efisiensi konfirmasi harapan investor dan estimator laba ekonomik merupakan gagasan, yaitu gagasan untuk menemukan definisi, konsep, atau makna dari laba yang tepat untuk tujuan akuntansi. Nah, secara semantik, belum terdapat kesepakatan tentang makna laba yang mantap yang menjadi basis akuntansi dalam jangka panjang. Laba didefinisikan sebagai perubahan atau kenaikan ekuitas atau aset bersih atau kemakmuran bersih dari pemilik, yaitu pemegang saham, dalam suatu periode yang berasal dari transaksi operasi dan bukan transaksi modal, yaitu setoran dari dan distribusi ke pemilik modal. Nah, selanjutnya, laba adalah kenaikan aset dalam suatu periode akibat kegiatan produktif yang dapat dibagi atau didistribusi kepada kreditor, pemerintah, pemegang saham, yaitu dalam bentuk bunga, pajak, maupun dividen, tanpa mempengaruhi keutuhan ekuitas dari pemegang saham. Nah,
Dari beberapa pengertian di atas, itu dapat disimpulkan karakteristik umumnya. Yang pertama yaitu adanya kenaikan kemakmuran, yang kedua adalah perubahan terjadinya dalam suatu kurun waktu atau biasa disebut dengan periode, dan yang ketiga adalah perubahan dapat dinikmati. Nah, kemakmuran dapat berupa aset bersih, aset modal pemegang saham, kekayaan investasi, sumber daya ekonomi, uang, atau apapun yang bernilai uang atau yang dapat dinilai dengan uang. Baik, untuk selanjutnya adalah konsep laba pada tingkat sintaktik dan konsep laba pada tingkat pragmatis. Nah, untuk yang pertama dulu ya, yaitu adalah konsep laba pada tingkat sintaktik. Konsep laba pada tingkat sintaktik menjelaskan bagaimana laba diukur dan disajikan. Kemudian laba itu dapat diukur dan diakui atas dasar pendekatan aktivitas atau pendekatan transaksi. Menurut Bedford, pembaca laporan laba harus menyadari bahwa laba akuntansi hanya dapat dimengerti dengan mengetahui bagaimana laba diukur, yaitu pembaca harus memahami operasi yang digunakan oleh akuntan untuk menghasilkan jumlah laba. Paralel dengan masalah pengukuran pendapatan, terdapat dua kriteria atau pendekatan dalam pengukuran laba, yaitu pendekatan transaksi atau disebut dengan transaksi approach, dan yang satunya adalah pendekatan kegiatan atau activities approach. Nah, untuk yang pertama dulu ya, yaitu adalah pendekatan transaksi. Laba diukur dengan cara konvensional, yaitu laba diukur dan diakui pada saat terjadinya transaksi atau transaksi eksternal, yaitu diakumulasi pada satu periode laba. Kemudian yang kedua adalah pendekatan kegiatan atau pendekatan aktivitas. Untuk pendekatan aktivitas itu merupakan lanjutan dari pendekatan transaksi, karena muncul dari transaksi yang dijadikan dasar pengukuran. Selanjutnya, pendekatan aktivitas didasarkan pada konsep real work, yaitu kegiatan perusahaan dari proses perencanaan sampai produk dijual, sehingga dapat dikatakan penghematan biaya operasional perusahaan dapat meningkatkan income dari perusahaan. Nah, laba diakui selama aktivitas terjadi dari proses perencanaan sampai produk dijual atau menunggu sampai barang itu terjual. Nah, selanjutnya adalah konsep laba pada tingkat pragmatik. Nah, konsep laba pada tingkat pragmatik yaitu berkaitan dengan dampak dan informasi laba rugi pemakainya. Biasanya kalau memang digunakan untuk kepentingan apa informasi laba tersebut digunakan sehingga angka laba benar-benar harus disediakan. Nah, selanjutnya adalah menanyakan langsung pada pemakai apakah mereka menggunakan angka laba akuntansi merupakan salah satu cara untuk mengetahui kebermanfaatan laba. Karena banyak pemakai dengan berbagai perspektif dan kepentingan, cara ini kurang terandalkan sebagai bukti tentang kebermanfaatan laba. Dan cara lain adalah dengan mengukur reaksi pasar modal terhadap pengumuman laba akuntansi. Baik, untuk slide selanjutnya, yaitu ada dua subbahasan. Yang pertama adalah laba sebagai alat prediksi dan yang kedua adalah pendekatan pasar modal. Laba sebagai alat prediksi, SFAC 1 mengatakan bahwa laba untuk membantu mereka menetapkan prospek arus kas bersih perusahaan, tetapi lebih sering menggunakan laba untuk mengevaluasi daya menghasilkan laba. Nah, tradisi laba diasumsikan sebagai hal yang lebih relevan dalam meramaikan harga pasar saham massa dengan daripada distribusi dividen jangka panjang maupun jangka pendek. Baik, yang selanjutnya adalah pendekatan pasar modal. Nah, studi empiris menyatakan bahwa laba per saham atau proyek laba per saham yang dilaporkan akan mempunyai dampak langsung pada harga pasar saham biasa. Hal ini menurut Ray Ball dan Philip Brown, harga sekuritas bergerak dalam arah yang sama dengan laba akuntansi. Selanjutnya adalah aspek kunci dari research dampak akuntansi pada pasar modal adalah menentukan kandungan informasi angka laba. Pandangan pendekatan kontraktual dari laba.
Kekuatan dari pendekatan kontraktual adalah bahwa hal itu tidak menuntut interpretasi semantik dari laba akuntansi. Selanjutnya adalah pendukung pendekatan ini biasanya menyatakan bahwa masyarakat setuju untuk bermain dengan aturan apapun yang dipilih tanpa memperhatikan apakah itu masuk akal atau tidak. Nah, posisi ini dipandang ekstrim oleh beberapa pihak. Teori laba pragmatik itu tidak dapat sah dalam jangka panjang tanpa konsep laba real dan pembuktian dari implikasi berikutnya. Dasar atau atribut pengukuran laba. Yang pertama ada cost historis. Cost historis merupakan jumlah rupiah kesepakatan atau harga pertukaran yang telah tercatat dalam sistem pembukuan. Cost historis dipilih biasanya karena cost tersebut objektif dan dapat diuji kebenarannya atau verifiable. Masalah cost historis hendaknya dibedakan dengan skala rupiah nominal. Yang kedua yaitu cost sekarang. Cost sekarang atau cost pengganti atau cost masukan sekarang atau current input cost menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran atau kesepakatan yang diperlukan sekarang oleh unit usaha untuk memperoleh aset yang sama jenis dan kondisinya atau penggantinya yang setara atau ekuivalennya. Harga pertukaran harus ditentukan dari pasar barang yang sekarang digunakan kesatuan usaha atau input market, sehingga harga pertukaran akan menggambarkan dengan tepat nilai aset yang bersangkutan. Pengukuran laba dengan mempertahankan kapital. Adanya 3 faktor penentu nilai kapital, jenis, skala, dan dasar penilaian yang saling berinteraksi menimbulkan berbagai macam pendekatan atau basis penilaian kapital. Tiap pendekatan sebenarnya merefleksi kombinasi antara ketiga faktor yang dipertimbangkan. Pendekatan yang dimaksud di sini adalah cara atau prosedur untuk mendapatkan jumlah rupiah dari kapital dan laba tersebut. Berbagai pendekatan penilaian kapital dan implikasinya terhadap penentuan laba antara lain adalah: yang pertama ada kapitalisasi aliran kas harapan, yang kedua ada penilaian pasar atas aset bersih, yang ketiga ada setara kas sekarang, yang keempat harga masukan historis, yang kelima harga masukan sekarang, yang keenam pertahanan daya beli konstan. Selanjutnya ada harga masukan historis. Penilaian atas dasar harga masukan dilandasi oleh gagasan bahwa kapital dapat dikatakan telah dipertahankan apabila aset pada akhir periode dinilai dengan harga masukan, sama dengan aset pada awal periode yang juga dinilai dengan harga masukan. Penilaian ini memandang kapital sebagai kapital fisis. Laba diukur berdasarkan selisih aset bersih awal dan akhir periode yang masing-masing dinyatakan dalam cost historisnya. Hasil akan sama dengan laba yang dihitung sebagai selisih pendapatan dan biaya. Hal inilah yang dianut oleh akuntansi konvensional. Jadi, akuntansi konvensional sebenarnya juga menganut konsep pempertahanan kapital. Hanya dalam hal ini, cost historis digunakan untuk mengukur kapital yang harus dipertahankan. Selanjutnya, harga masukan sekarang. Penilaian ini pada dasarnya adalah sama dengan harga masukan historis, kecuali bahwa dalam pendekatan ini menilai komponen-komponen kapital awal dan akhir dengan kos masukan sekarang atau kos pengganti pada saat itu. Yang terakhir ada prediktor aliran kas ke investor. Investor dan kreditor menjadi pihak utama yang dituju dalam pelaporan keuangan. Rekayasa berteori bahwa investor dan kreditor berkepentingan dengan aliran kas yang masuk ke mereka atas investasinya. Penjelasan tersebut memberikan isyarat bahwa harus ada hubungan logis antara laba atau earnings dan aliran kas ke investor dan kreditor. Hubungan ini akan membantu investor dan kreditor dalam mengembangkan model untuk memprediksi aliran kas ke mereka guna menilai investasi atau kapitalnya. Pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen menuntut adanya kontrak-kontrak internal yang memerlukan berbagai tingkat laba akuntansi sebagai unsur kesepakatan. Jadi, secara pragmatik,
laba akuntansi memang digunakan oleh manajemen. Hal ini memberi indikasi bahwa laba akuntansi bermanfaat untuk kepentingan atau kontrak internal. Baik, di slide kali ini kita akan bahas tentang teori pasar efisien dan bentuk efisiensi dari pasar. Yang pertama, teori pasar efisien, yaitu hubungan antara informasi dan harga saham dibahas dalam konteks yang disebut efisiensi pasar atau market efficiency, atau hipotesis pasar efisien atau efisiensi market hypothesis. Kemudian hal ini juga selaras dengan Beaver tahun 1989 yang mendefinisikan sebagai hal tersebut. Selanjutnya adalah efisiensi pasar juga berkaitan dengan kecepatan signal yang dicerna dan terefleksi dalam harga saham. Hal ini juga didukung oleh Jones tahun 1998 yang menegaskan sebagai hal tersebut. Dari kedua definisi tersebut menunjukkan bahwa efisiensi pasar itu harus dilakukan dengan sistem informasi, yaitu mekanisme penyediaan informasi dengan segala regulasi yang berlaku dalam lingkup beroperasinya pasar modal. Sistem informasi menghasilkan sehimpunan informasi bagi pelaku pasar untuk menentukan harga sahamnya. Selanjutnya adalah bentuk efisiensi pasar. Perlu diketahui, bentuk efisiensi pasar itu ada 3. Yang pertama adalah bentuk lemah, yang kedua adalah semi kuat, dan yang ketiga adalah kuat. Kita bahas dulu yang pertama adalah bentuk lemah. Pasar adalah efisien dalam bentuk lemah jika harga sekuritas merefleksikan secara penuh informasi harga dan volume sekuritas masa lalu, yaitu yang biasanya tersedia secara publik. Dan yang kedua adalah bentuk semi kuat. Pasar adalah efisien dalam bentuk semi kuat jika harga sekuritas merefleksi secara penuh semua informasi yang tersedia secara publik, termasuk data statement keuangan. Dan yang terakhir adalah bentuk kuat. Pasar adalah efisien dalam bentuk kuat jika harga sekuritas merefleksi secara penuh semua informasi termasuk informasi private atau dalam atau biasa disebut dengan inside information yang tidak dipublikasi atau off the record. Selanjutnya ada laba dan teori entitas. Hal ini membahas berbagai konsep entitas selain kesatuan usaha dan implikasinya terhadap pengertian dan penyajian laba. Karena berkaitan dengan siapa yang berhak atas laba, teori entitas sering disebut dengan teori ekuitas. Terdapat beberapa teori entitas atau teori ekuitas yang banyak dibahas dalam literatur teori akuntansi, yaitu adalah entitas usaha bersama. Semua partisipan menanggung segala aspek kegiatan bersama sehingga mereka dapat disebut sebagai pemegang pancang atau stakeholders yang terdiri atas manajer, karyawan, pemegang saham, kreditor, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Yang menjadi pusat perhatian akuntansi adalah kegiatan bersama yang melibatkan berbagai pihak sebagai bagian dari kegiatan ekonomi. Yang kedua adalah entitas usaha atau bisnis. Pada teori entitas usaha, perusahaan dipandang sebagai orang atau badan usaha sendiri, bertindak atas nama sendiri, serta terpisah dari investor, kreditor, dan pihak eksternal lainnya. Perusahaan menjadi pusat perhatian akuntansi dan menjadi subjek laporan karena pemegang saham memiliki kedudukan yang sama dengan kreditor. Utang merupakan keharusan kesatuan usaha kepada kreditor, bukan keharusan pemegang saham. Entitas investor. Investor yang dimaksud pada teori entitas investor adalah penyedia dana utama perusahaan, yaitu kreditor dalam jangka panjang dan pemegang saham preferensi dan biasa. Pada teori ini, kedua kelompok dipandang sebagai mitra manajemen. Yang keempat adalah entitas pemilik. Teori entitas ini memandang pemegang saham biasa dan istimewa sebagai pemilik dan menjadi pusat perhatian akuntansi. Kreditor dianggap sebagai pihak luar. Pemegang saham tetap menjadi mitra manajemen. Entitas pemilik residual. Konsep entitas ini memandang pemegang saham biasa sebagai pusat perhatian akuntansi. Dalam pendekatan ini, pemilik adalah pemegang saham biasa,
Pemegang saham istimewa dianggap sebagai pihak luar, sehingga dividen untuk mereka dipandang sebagai biaya. Teori ini dilandasi oleh pemikiran bahwa pemegang saham biasa adalah pihak yang akhirnya menanggung resiko ketidakpastian di masa mendatang. Yang selanjutnya ada entitas pengendali. Konsep ini tidak secara langsung berkaitan dengan makna laba, tetapi lebih berkaitan dengan penyajian data akuntansi secara keseluruhan. Teori ini menitikberatkan pandangan kepada pihak yang mengendalikan sumber ekonomi perusahaan tanpa memperhatikan kepemilikan seperti konsep kesatuan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah entitas dana. Dana dapat diartikan sebagai kas, uang, atau aset likuid, atau sumber keuangan financial resource yang dapat digunakan untuk menandai suatu kegiatan, program, atau proyek dalam jangka yang mencapai tujuan tertentu. Dana juga dapat berarti kesatuan, wadah, atau pusat yang dapat berupa kegiatan, program, atau proyek yang didanai dengan aset likuid tersebut. Konsep ini berpaut dengan organisasi non-profit, khususnya organisasi kepemerintahan. Selanjutnya, bagaimana sih penyajian laba? Penyajian laba berdasarkan masalah konseptual adalah pemisahan laporan pos-pos transaksi dengan pemilik. Pos-pos operasi dalam artian luas dilaporkan melalui statement laba rugi, sedangkan pos-pos yang jelas merupakan transaksi modal dilaporkan melalui statement laba ditahan atau statement perubahan ekuitas.